Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Kak. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok atau sudah ada yang pernah ikut? Belum, Kak. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ialah salah satu layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas masalah atau permasalahan yang sedang viral atau yang ada di kalangan umum. Nah, bimbingan kelompok ini biasanya terdiri dari 8 atau 12 orang yang terdiri dari anggota dan pemimpin kelompok. Nah, anggotanya itu kalian, pemimpin kelompoknya itu kakak sendiri. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita akan melakukan perkenalan agar kita saling mengenal satu sama lain. Di sini nanti kita akan menyebutkan nama lengkap kita masing-masing. Nah, dari kakak. Nama kakak Afifatul Fauziah Harahap. Nama saya Farida Rambe. Nama saya Lena Tandang. Nama saya Ramadan Nasution. Nama saya Nadia Pamelia. Nama saya Alina Sapitri Rambe. Nama saya Nur Aisyah. Nama saya Dina Mulisana. Nama saya Maisana. Baik, di sini kita akan bermain game. Kakak punya game namanya rangkaian kata atau rangkaian nama. Nanti kakak akan menyebutkan nama kakak, selanjutnya dia menyebutkan nama kakak dan namanya. Begitu selanjutnya Matika. Baik, dari kakak, nama kakak Afifah. Afifah Faiza. Afifah Faiza Maimuna. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani Nadia. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani Nadia Adel. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani Nadia Adel. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani Nadia Adel Aisyah Wadina. Afifah Faiza Maimuna Ramadhani Nadia Adel Aisyah Dina Maya. Baik, semuanya sudah saling kenal kan? Udah, Kak. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang tahu atau ada yang sudah pernah mendengar apa itu manfaat atau tujuan dari bimbingan kelompok ini? Belum pernah. Nah, manfaat dari bimbingan kelompok ini ialah untuk menambah wawasan kita dan melatih public speaking kita, melatih kita bicara di depan umum. Nah, dan menambah pengetahuan dan wawasan kita. Nah, di sini ada hal-hal yang harus kita jalani, ya. Sebelum adik-adik jika ingin memberikan argumennya, kakak harapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Setelah kakak persilahkan, baru bisa memberikan argumen. Paham? Paham, Kak. Nah, di dalam bimbingan kelompok ada 2 topik. Yang pertama ialah topik tugas dan yang kedua topik bebas. Nah, topik tugas ini sendiri nanti kakak yang akan memberikan topik kepada kita semua. Topik yang akan kita bahas. Kakak telah menyiapkan 1 topik untuk kita bahas. Sedangkan topik tugas, topik yang berasal dari adik-adik sekalian, yang berasal dari peserta bimbingan kelompok. Nah, nanti adik-adik bisa memberikan 1 topik, 1 dari 1 orang topik untuk kita bahas. Tapi dalam pertemuan ini kita akan membahas topik tugas saja. Baiklah, kakak adik sudah tahu kan kalau misalnya ingin memberikan argumen harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas topik tugas, yaitu tentang bullying. Ada yang tahu? Pembullying. Nah, maaf, kalau ingin memberikan argumennya diangkat tangan dulu, baru setelah kakak persilakan kakak akan berbicara. Oke? Nah, di sini kakak mau nanya, apa sih ada nggak yang tahu apa itu
lagi yang lain? Yang lain? Nah, di sini pembulian itu salah satu tindakan yang tidak baik. Nah, pembulian itu dapat menyebabkan satu orang atau individu akan tertekan batinnya atau perasaannya karena dia telah dijelek-jelekan atau diinjak oleh temannya sendiri atau orang lain. Nah, ada yang pernah melihat orang dibully atau bagaimana? Ya, pembulian seperti apa yang pernah saudari lihat? Di sekolah banyak yang membuli anak yang kayak anak, tapi salahnya dia nggak punya orang tua, dibully dia anak yatim. Nah, baik, seperti pembulian di sekolah, kita akan bahas pembulian di sekolah. Nah, pembulian di sekolah sangat banyak kita dapatkan. Nah, salah satunya seperti yang dikatakan oleh saudari, bahwa pembulian di sekolah misalkan seorang anak atau seorang individu tidak memiliki orang tua dan dia dibully oleh teman-temannya karena dia tidak memiliki orang tua. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan dan menyemangati anak yang dibully tersebut? Ada yang tahu? Nah, betul. Ada lagi? Menasihatinya. Ada lagi? Nah, kita bisa pertama berteman dengannya. Ya, kita bisa berteman dengannya. Seterusnya kita menasihatinya dan menguatkannya. Kita berteman baik. Ketika kita sudah bisa berteman dengannya, kita akan bisa menasihatinya dan kita akan tahu faktor apa saja yang bisa membuat dia bangkit. Nah, jika kita sudah tahu faktor apa saja yang bisa membuat dia bangkit, dari situ kita akan bisa mensupport dia agar dia tidak merasa dia terkucilkan karena pembulian yang terjadi sebelumnya. Nah, di sini kakak mau nanya, apakah di antara adik-adik semua ada yang pernah atau ada yang pernah membuli atau ada yang pernah dibully? Insyaallah nggak ada, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kakak mau nanya, menurut kalian bully itu baik atau tidak sih? Tidak, Angkat tangan dulu baru berikan. Tidak, Kak. Kenapa? Karena membuli orang sangat Tidak baik bagi diri sendiri dan dibuli, Kak. Ada lagi? Tidak lagi dibuli di masyarakat. Ada lagi? Nggak ada, Kak. Nah, pembulian itu memang tidak baik. Dan jika kita membuli seorang atau kita dibully, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Bersabar, Kak. Ada lagi? Nah, ketika kita dibully, maka kita harus seperti yang dibilang tadi, kita bisa bersabar atau kita dapat menyimpan, tapi jangan sampai merasa dendam. Kita bersabar. Nah, seterusnya kita bisa melampiaskannya ke dalam tulisan kita, tapi jangan sampai ke orang lain. Nah, selanjutnya kakak mau bertanya lagi, apakah dari adik-adik semua ada yang tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah ini? Ya, ada lagi? Ada lagi? Nah, betul. Salah satu jalan untuk mencegah pembulian, kita bisa berteman dan memahami satu sama lain. Jika kita sudah memahaminya, kita tahu sifatnya, maka dan jika kita berpikir jernih, maka kita tidak akan melakukan pembulian atau kita tidak akan dibully karena
karena kita sudah tahu bagaimana sifatnya dan kita tahu bagaimana atau kita bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan teman kita tersebut. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, di sini kakak punya game, di sini kakak punya kertas. Nah, nanti kakak akan berikan kepada ini kertas, kemudian dia bertanya apa? Kertas. Kemudian dia berikan lagi ini kertas. Kemudian dia bertanya lagi apa? Kita jawab kertas. Kan? Paham Kak? Ini kertas. Apa? Kertas. Ini kertas. Apa? Kertas. Kertas. Ini kertas. Apa? Kertas. Kertas. Ini kertas. Apa? Kertas. Kertas. Ini kertas. Kertas. Ini kertas. Kertas. Ini kertas. Kertas. Ini kertas. Dengan berakhirnya game ini, maka adik-adik sudah bisa berpublic speaking atau berbicara di depan teman-temannya dengan keberanian dan tidak malu-malu lagi. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Di lain waktu jika adik-adik mau membahas topik tugas, kita akan adakan di minggu berikutnya atau adik-adik menentukan waktunya. Terima kasih atas partisipasinya untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.